Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik gimana kabarnya? Sehat ya? Bapak ngerekam slide ini sore pas hujan, alhamdulillah. Mudah-mudahan membawa berkah untuk kita semua ya. Oke, kita lanjutin ya belajar kimia. Tetap semangat, yakin bisa. Insya Allah kimia itu mudah. Seperti biasa, sebelum kalian belajar, diawali dengan basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan baca doa menuntut ilmu. Semoga ilmu yang kalian dapat itu bermanfaat dan bernilai ibadah, bernilai pahala. Oke. Masih bab yang sama, yaitu mengenai bab sifat koligatif larutan. Jadi masih ada beberapa pembahasan di bab ini. Nah, kita berlanjut ke bagian ketiga, yaitu mengenai jenis-jenis sifat koligatif larutan. Kalau kemarin kan di pertemuan kedua itu jenis sifat koligatif larutannya itu penurunan tekanan uap dan kenaikan titik didih. Salah ya. Penurunan tekanan uap dan penurunan titik beku. Nah, baru sekarang kita lanjutin ke sifat yang ketiga dan keempat, yaitu kenaikan titik didih dan tekanan osmosis. Jadi kalau di tekanan uap dan titik beku itu ada kata depannya yaitu penurunan. Kalau di bagian titik didih itu adalah kenaikan. Jadi jangan sampai tertukar, karena kalau tertukar bukan lagi sifat koligatif. Hanya tekanan osmosis yang nggak ada label kenaikan atau penurunan. Makanya nanti mungkin di rumusnya juga label delta yang segitiga itu nggak ada di tekanan osmosis. Ya oke, kita mulai bahasan utama kita, yaitu yang pertama tentang kenaikan titik didih. Ya, coba kita lihat ya. Jadi kalau titik didihnya sendiri itu memiliki makna suhu atau temperatur ketika tekanan uap zat cair sama dengan tekanan uap udara luar. Nah, kita lihat nih. Misalkan gini. Kita biasa mungkin udah tahu semua ya bahwa kalau air dipanaskan sampai mendidih, itu mendidihnya itu pada suhu 100 derajat Celcius ya. Contoh aja, lihat di sini, ini air nih, ini air. Ini air dipanaskan, nanti suhunya naik sampai pada suhu 100 derajat. Dia akan mendidih ya. Nah, ini uap ya maksudnya, bukan awan, ini uap. Jadi pada suhu 100 derajat yang terlihat di sini nih, itu menunjukkan bahwa dia titik didihnya gitu, titik didihnya 100 derajat Celcius. Nah, terus kita ubah kondisi. Ternyata gini nih, ketika ke dalam air ini kita tambahkan suatu zat terlarut. Di sini adalah glukosa. Rumusnya C6H12O6. Ternyata ketika dia dibakar, dipanaskan, terjadi perbedaan. Ada perbedaan ketika dia diukur suhu titik didihnya, suhu mendidihnya. Ternyata suhu mendidihnya itu adalah 110 derajat. Jadi kan beda kan? Di sini awalnya air doang nih, air aja itu 100 derajat. Ketika ditambahin dengan zat tertentu, dia berubah, suhunya naik. Makanya dari situ kan titik didihnya naik. Ini yang bisa disimpulkan bahwa terjadi kenaikan titik didih. Jadi bukan penurunan titik didih ya. Nah, ini yang merupakan salah satu sifat koligatif. Misalkan gini, Pak, kenapa di sini dari 100 jadi 110? Kenapa bukan 120? Kenapa bukan 130? Nah, ini kembali dikaitkan sama makna dari sifat koligatif larutan yang bergantung pada jumlah. Jadi tergantung jumlah yang ditambahkan, ini yang zat terlarutnya. Mungkin kalau dia lebih banyak lagi, ini naiknya juga lebih besar lagi ya. Nah, siap-siap nih. Kita coba rumus ya. Di sini ada beberapa rumus yang coba kalian hafalkan. Jadi selain rumus-rumus matematik wajib,
Nah, nambah sekarang ya rumus-rumus kimia lintas minat ya. Coba di sini ada delta TB sama dengan TB min TB0. Delta TB itu adalah kenaikan titik didih, TB itu titik didih larutan, dan TB0 itu titik didih pelarut atau air lah biasanya yang seringnya. Nah, ini harus hafal bahwa titik didih air kalau emang pelarutnya air itu adalah 100 derajat Celcius. Terus rumus delta TB dikaitkan dengan satuan konsentrasi yaitu molalitas. M atau molalitas sama dengan delta TB sama dengan molalitas dikali dengan Kb ya, tetapan ini nih, tetapan kenaikan titik didih molal namanya. Nanti ada di keterangan ya. Nah, M-nya kan bisa kita jabarkan. Jadi kan M itu sama dengan massa per mR dikali 1000 per massa pelarut ya. Jadi ini penjabaran untuk M-nya. Ini keterangannya nih. Tuh, delta TB kenaikan titik didih. TB0 titik didih pelarut murni. Nah, kalau air titik didihnya adalah 100 derajat Celcius. Kalau bisa ini dihafalin. Di luar dari air, kalau pelarutnya pakai yang lain itu pasti dicantumin dalam soal. Tapi kalau air kemungkinan besar itu enggak. Ya. Terus TB-nya nih. TB-nya TB tanpa embel-embel ya, itu titik didih larutan. Jadi bedain antara delta TB, TB0 dan TB. Hati-hati ke tuker. M-nya tadi molalitas, Kb-nya itu tadi kenaikan titik didih molal. Terus Gr itu massa terlarutnya, dan Grp itu massa pelarut. Ya. Coba dihafalkan rumusnya ya. Oke ya. Sip, dikit-dikit. Coba diulang-ulang aja, lihat rumus-rumusnya, insya Allah hafal. Nanti dibantu dengan contoh soal dan latihan soal ya. Udah contoh soal nih. Contoh soalnya gimana? Misalkan gini, nomor 1. Berapakah massa gula yang MR-nya 342, lumayan banyak, yang harus ditambahkan ke dalam 250 gram air? KB-nya ada, dikasih tahu. Katanya supaya larutan yang terbentuk mendidih pada suhu 100,1 derajat Celcius. Seperti biasa yang kayak kemarin. Kalau hitungan itu kalian biasain dengan memulainya menuliskan data-data yang diketahui. Nah, berarti kan di sini karena larutan ya seperti biasa kita mulai dari penentuan siapa yang terlarut, siapa yang pelarut. Kalau dalam soal ketemu air, ada airnya gitu, pasti airnya pelarut. Berarti yang bukan air adalah terlarut. Nah, contoh di sini kan gula ya, gula ke dalam air. Oh, airnya pelarut, berarti gulanya adalah terlarut ya. Gitu aja, simpelnya ya. Terus berarti di sini 342 gulanya terlarut, berarti MR terlarut. Massa pelarutnya berarti massa air 250 gram. Terus KB air ada di dalam soal, dan nih katanya larutan mendidih, berarti di sini yang nilainya 100,1 itu adalah titik didih larutan. Berarti dia adalah TB. Ya, titik didih larutan itu TB. Oke. Nah, yang ditanyain berapakah massa katanya. Berarti berapakah GR? GR siapa? Gula, massa gula berarti kan. Nah, ini gimana cara ngitungnya? Tentunya dikaitin sama sifat koligatif yang ada di sini, yaitu titik didih, kenaikan titik didih berarti ya. Makanya di sini kalian memerlukan data-data sebagai berikut, yaitu kita butuh data titik didih pelarut murninya, berarti air, karena di soal nggak ada kan tuh. Berarti kalau kayak gitu hafalan. Tapi memang di luar dari air, seperti yang Bapak bilang tadi, berarti nanti dikasih tahu. Nah, itu kan harus hafal. Maksudnya TB0 air 100 derajat Celcius. Kita butuh juga delta TB. Oke, berarti harus dihitung. Dan butuh M untuk finishing supaya kita bisa menghitung nilai massa gula. Terus gimana langkahnya? Kita lihat. Yang pertama kita hitung dulu delta TB. Delta TB sama dengan TB min TB0. Nah, tadi yang disebutin bahwa kita memerlukan TB0 dan delta TB. TB0 dari hafalan, delta TB, nah dari ini dihitung, masukin. Karena kan TB-nya udah ada nih, 100,1. 100,1 yang nah, ini tuh ada nih. Jadi air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, berarti TB0-nya 100 ya. Masukin deh. TB tadi adalah 100,1 dikurangi 100. Jadi berapa?
Harus bisa hitung-hitungan yang agak ada koma-komaan ya, dikit kok. Bapak siasatin nggak terlalu ribet angkanya. Cuman karena ini soalnya Bapak ambil dari luar, bukan buatan Bapak, jadi mungkin ketemu yang angka-angkanya yang aneh ya, tapi nggak apa-apa. Pembelajaran aja. Yang penting nanti saat kuis, saat ulangan harian, Bapak minimalisir angka-angka yang nggak enak ya. Oke, maka didapat delta TB sama dengan 0,1. Nah, emang ketika didapat delta TB, hubungannya sama yang dicari massa itu gimana? Ternyata ada di M, karena kan tadi rumus delta TB ada 2 ya. Yang M kali KB. Jadi kita bisa menghitung nilai M-nya dulu nih, karena di dalam rumus M ada massa. Delta TB-nya udah kita dapat, KB-nya ada di dalam soal. Udah deh masukin. Berarti delta TB-nya barusan 0,1 hasil dari perhitungan atas sama dengan M dikali dengan 0,5 tuh dari data soal. Pindah ruas ya. Sehingga nilai M itu akan sama dengan 0,1 dibagi 0,5. 0,1 bagi 0,5 sama dengan 0,2. Dicoba kalau hitung ya. Kalau angkanya nggak terlalu jelek, dicoba tanpa kalkulator. Ya, coba tanpa kalkulator. Karena melatih kalian. Karena kan kalian pun di ekonomi, di IPS ada ekonomi selain matematika wajib. Di agama juga ada salah satu bagian pelajaran agama ya, tentang warisan misalkan yang memerlukan perhitungan ya. Nah, ketika didapetin M, terus diapain lagi? Nah, baru deh rumus M kan di sini yang ada GR-nya, yang ada massa yang mau kita hitung. M sama dengan GR per MR kali 1000 per massa pelarut. Ada semua kan, MR-nya udah ada dalam soal. Massa pelarutnya juga udah ada dalam soal. Udah, masukin deh. Berarti 0,2 M yang dari atas sama dengan GR yang mau kita hitung per 342 MR kali 1000 angka tetapan dibagi dengan 250. Ini kan sebenarnya kalian bisa coret ya. Kalau disederhanain aja nih hitungnya. Mana ya? Nah, ini kan bisa coret nih. Coret. Ini kan jadi 4. Ya kan? Ya. Udah, habis itu pindah ruas. Jadi, massa yang dicari sama dengan 0,2 dikali 342 dibagi dengan 4. Maka didapat angka 17,1 gram. Oke, ada pertanyaan? Insya Allah kalau udah hafal rumusnya, gampang untuk dianalisis. Pokoknya dikait-kaitin sama sifat koligatif yang ada dalam soal ya. Oke ya. Contoh soal nomor 2. Ada urea yang dilarutkan dengan air mengalami penurunan titik beku sebesar 0,186 derajat Celcius. Misalkan pertanyaan gini lah. Ini kok nyambung lagi sama yang kemarin ya? Sama yang pertemuan kedua. Jika KF airnya sekian dan KB-nya juga sekian, maka berapakah nilai kenaikan titik didih larutan urea? Nah, coba dulu gini aja nih. Kita data dulu yang diketahui apa. Yang diketahui kan ada terlarut urea, karena dia disandingin sama air. Terus katanya dikasih tahu nilai penurunan titik beku. Penurunan itu delta TF. Ingat-ingat lagi yang pertemuan sebelumnya. Penurunan titik beku delta TF nih. Terus ada KF, ini jelas banget nih, ada KF, ada KB, lambangnya langsung ya. Pertanyaannya adalah kenaikan titik didih. Tadi katanya kenaikan titik didih itu dilambangin dengan delta TB. Ya. Jadi dicari delta TB-nya. Nah, gimana? Berarti yang harus kalian perluin ini di sini adalah M kan? Karena rumus delta TB itu sama dengan M kali KB. Tapi masalahnya lagi gini. M-nya nggak ada. Pak, gimana M-nya nggak ada? Berarti di sini mencurigakan. Ada data delta TF sama KF buat apa sih? Ternyata rumus delta TF sama KF itu berhubungan sama M yang kita perlukan. Kesimpulannya berarti kita hitung dulu nilai M dari data delta TF dan KF. Betul kan? Delta TF sama dengan M kali KF. Tinggal pindah ruas nantinya. Delta TF-nya 0,186 sama dengan M-nya nih yang kita mau hitung dikali dengan 1,86. Berarti M-nya 0,186 dibagi dengan 1,86. Berarti didapetin sama dengan 0,1 M. M-nya dapat
delta TB rumusnya kan mirip, yaitu tinggal menggantikan label F dengan B. Delta TB sama dengan M dikali dengan KB. M-nya ini udah kita dapat, KB-nya udah ada dalam soal kan 0,52. Tuh. Maka dapat 0,052 derajat Celcius. Sudah selesai. Gampang ya? Insya Allah gampang. Oke, sifat koligatif keempat, yaitu adalah tekanan osmosis. Istilahnya mungkin agak baru, agak asing di telinga kalian. Tapi coba kita sedikit-sedikit untuk dipelajari. Nah, Bapak punya kentang nih, kehidupan sehari-hari ya. Mungkin kalau yang sering di dapur sedikit bisa ngeh gitu. Bapak punya kentang nih, misalkan aja ya. Kentang ini kita kupas. Nah, terus kentang hasil kupasannya itu ditambahin dengan air. Jadi kentang yang dikupas itu ditambahin dengan air, dicampur atau dimasukin ke dalam gelas yang berisi air atau dalam ember yang berisi air. Kira-kira fenomena apa yang terjadi? Nah, nanti kalau kalian boleh praktekin ya. Ternyata fenomena ini membuat nantinya kentang itu akan sedikit lebih besar dari sebelumnya. Jadi dari yang ukurannya biasa aja, sedang, ketika udah direndam lah ya, direndam air, nanti lama-kelamaan kentangnya sedikit lebih besar. Jadi nggak langsung lebih besar 2 kali lipat, nggak juga. Tapi paling nggak kalau misalkan awalnya kentangnya itu ukuran panjangnya misalkan adalah berapa ya? 5 cm. Ketika setelah direndam dengan air, itu dia akan menjadi 6 cm atau 7 cm misalkan ya. Nah, apa hubungannya dengan masalah tekanan osmosis? Ternyata gini. Di sini osmosis secara makna adalah peristiwa pergerakan partikel perlarut melalui membran semipermeable dari bagian yang berkonsentrasi rendah menuju bagian yang berkonsentrasi tinggi. Jadi ternyata hubungannya dengan yang tadi, dengan yang kentang tadi, bahwa air yang tadi bercampur sama kentang nanti dia akan menembus masuk ke dalam kentang, sehingga partikel yang ada dalam kentang menjadi lebih banyak, mengakibatkan ukuran kentang akan menjadi lebih lebar. Jadi itu ya. Jadi ada pergerakan air menembus bagian-bagian kentang sehingga kentangnya tadi menjadi lebih besar ya. Itu osmosis. Salah satu contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang barusan itu kentang. Banyak yang lain ya. Nah, terus apa hubungannya? Apa tekanan osmosis itu? Apa itu kan? Jadi tekanan yang digunakan untuk menghambat terjadinya peristiwa osmosis itu disebut dengan tekanan osmosis. Itulah simpelnya. Jadi tekanan untuk mencegah terjadinya proses osmosis. Jadi yang sifat koligatifnya itu adalah tekanan osmosisnya, bukan osmosisnya. Nah, sama kayak sifat koligatif yang lain. Jadi ini hitungan ya, rumus. Ini ada rumusnya. Rumus gini aja. Rumusnya itu adalah Pi sama dengan M kali R kali T. Kalau diiniin di apa ya, sedikit bisa diakalin untuk dihafal, itu V sama dengan MRT ya kan? MRT. Di mana Pi-nya itu adalah tekanan osmosis, satuannya atm, M-nya itu molaritas. Molaritas itu yang M besar ya, jadi bedain sama molalitas. Molaritas itu yang M besar, kalau molalitas itu M kecil. Terus ada R ini nilai tetapan. Nilai tetapannya 0,082, biasanya sih dicantumin dalam soal. Tapi hafal lebih baik ya. Dan T-nya itu adalah temperatur atau suhu. Dan suhu di sini harus dalam satuan Kelvin. Nah, gimana mengubah satuan suhu kalau misalkan dia berasal dari satuan Celcius? Cukup Celciusnya ditambah angka tetapan 273. Misalkan gini,
pas saya ingat bahwa suhu itu kan satuannya nggak hanya Celcius, ada juga Reaumur, ada juga Fahrenheit gitu kan, dan seterusnya gitu kan. Itu gimana kalau mengubahnya dari yang di luar Celcius? Nah, tenang aja ya. Itu urusannya di fisika, nggak usah, biarin aja. Yang penting hafal rumus yang ini ya. Jadi mengubah Celcius ke Kelvin cukup Celciusnya ditambah 273. Baru setelah itu bisa digunakan ke dalam rumus pi ya. Jadi kalau masih Celcius nggak boleh ke rumus ini masukin. Harus dikonversi dulu ke Kelvin ya. Contoh soal. Nih, contohnya nih. Hitunglah tekanan osmosis dari 2,4 gram urea yang ml-nya 60. Terus dia dilarutkan ke dalam air hingga volumenya 250 cm3 pada suhu 27 derajat Celcius. Sama tuh, kita diketahui apa dulu? Terlarutnya urea, pelarutnya air, masa terlarut, masa ureanya 2,4 gram, mR terlarutnya 60, volume larutannya 250 cm kubik. Nah, cm kubik itu setara dengan mililiter ya, sama aja. Dan suhunya 27 derajat Celcius. Artinya tadi, yang kalau suhunya Celcius kan harus kalian ubah ke Kelvin. Ditanya adalah tekanan osmosisnya, P-nya. Nah, yang diperlukan di dalam rumus Pi kan ada MRT. Misalkan ada pertanyaan gini, Pak, gimana cara kita menentukan atau tahu bahwa yang kita perlukan itu adalah ini gitu kan? Tahu dari mana? Bapak bisa nyimpulin yang kita butuhin itu ini gitu kan? Dari mana? Dari rumus ya. Di rumus Pi itu apa? MRT. Berarti kita butuh data itu untuk bisa menghitung Pi. Nah, M-nya udah ada belum? Belum. Oh, berarti kita perlu M. R atau R udah ada belum? Misalkan di sini nggak ada. Oh, berarti kita harus hafal nilai tetapannya. Nah, walaupun biasanya tadi dicantumkan dalam soal. Dan T-nya udah ada belum? Udah ada sih, tapi kan yang diminta dalam satuan K gitu ya. Jadi yang diperlukan di sini muncul atau ketahuan maksudnya siapa aja, itu berhubungan sama yang mau ditanya butuhnya apa aja gitu ya. Berarti dari rumus. Oke, kita bahas nih. Jawab. Nah, ubah suhu dulu deh misalkan ya. Suhu sama dengan derajat Celcius tambah 273. Celciusnya 27, kan tinggal kalian masukin aja. Aduh, ini kok minus ya? Ini harusnya plus ya. Apa salah nih? Jadi ini harusnya di plus tuh, sesuai rumus atasnya. Nah, tambah tuh ya. 27 ditambah 273, maka dia dapat 300 Kelvin. Ya. Suhu dapat, udah ada, M-nya belum ada. Oke, kita hitung dulu. M sama dengan GR per MR kali 1000 per mililiter. Ingatin lagi rumusnya, ini ada rumus pertemuan pertama. GR-nya ada, GR terlarut 2,4 gram. MR ada 60. ML ada juga tuh 250. Udah deh, kalian tinggal masukin aja. 2,4 per 60 kali 1000 per 250. Ini juga sama, sebelum kalian hitung semuanya, coret-coret dulu yang bisa dicoret. Ini kan coret, ini kan jadi 4. Ya, tuh. 4. Ya kan? Nah, nanti setelah hitung 4 yang kali 2,4 atau disederhanain sama ini boleh. Bagi 60-nya, nanti di hasil akhirnya didapat itu 0,16 molar. Dapat molarnya, baru deh ke Pi yang tujuan utama kita. Pi sama dengan MRT. M udah dapat 0,16, R yang tadi katanya di sini nggak ada, terus coba kita hafalin, walaupun seringnya dicantumin. Dan T udah kita hitung, udah kita ubah ke Kelvin, masukin deh. Jadi 0,16 kali 0,082 dikali 300, maka dia dapat sama dengan 3,936, satuannya ATM. Angkanya nggak enak, boleh kalian pakai kalkulator. Kalau ini ya. Terus nilai tetapan R kadang-kadang dalam buku atau di soal di LKSK atau dimanapun, kadang-kadang dia duanya nggak disertakan, jadi cukup 0,02, 0,08 bisa gitu juga ya. Jadi nanti kalau dalam soal ada menyesuaikan ada yang ada dalam soal, tapi kalau misalkan nggak ada ya berarti hafalan kita dari sini ya. Oke, masih semangat ya, kita lanjutin contoh soalnya kedua. Ada suatu larutan X katanya
sebanyak 0,38 gram dalam 200 ml larutan pada suhu 300 Kelvin. Katanya tekanan osmosisnya itu adalah 0,246 atm. Tentuin MR-nya kalau ini. Kalau kita lihat mungkin gini nih, ini Bapak ada sedikit salah ini nih. Bukan salah sih, harusnya ditambahin dikit kalimatnya. Dalam larutan non-elektrolit X atau dalam suatu larutan non-elektrolit terdapat X sebanyak 0,36 gram. Jadi cuma kalimat doang ya. Secara data benar semua. Nanyain MR, kita lihat dulu data dulu yang diketahuinya apa aja. Yang diketahui berarti terlarutnya itu adalah X ya, karena dengan air ya. Terus masa terlarutnya, masa X-nya 0,36 ya. Terus volume larutannya itu 200 ml ada dalam soal. Suhunya 300, katanya 300 Kelvin. Nah, ini udah Kelvin, berarti nggak usah diubah lagi. Udah Kelvin, udah kita apa tuh namanya? Maksudnya nggak dikonversi dari Celsius karena udah Kelvin. Pi-nya 0,246 atm, tentuin MR-nya. Ya, ditanyain berarti kan MR-nya. Yang diperlukan, berarti butuh M sama butuh R, hafalan aja katanya. Nah, nanti jawabnya kita mulai dari Pi dulu. Pi sama dengan MRT. Untuk mendapatkan nilai dari M-nya, karena kan dibutuhin M juga kan di sini kan, untuk nanti finishing mencari MR. Nah, masukin deh. Pi-nya 0,246 sama dengan M kali 0,082 dikali dengan 300. R tadi yang hafalan ya. Tuh, kan ini juga suhunya udah Kelvin, jadi langsung aja masukin. Berarti M-nya sama dengan pindah ruas, jadinya 0,246 per 0,082 dikali dengan 300. Tuh, jadi gini ya. Hati-hati pindah ruasnya. Kayak di matematik aja. Insya Allah kalau yang matematiknya jago mah, yang kayak gini nggak masalah. Oke, dihitung sama dengan 0,01 molar. Kalian bisa buktiin pakai kalkulator ya. Kalau agak ribet nih angkanya, bisa. Tapi usahain sih, jangan terlalu sering pakai kalkulator. Coba aja coret-coret ya. M-nya dapat, baru deh kita bisa menghitung MR-nya, karena MR ada di bagian rumus M. M sama dengan GR per MR kali 1000 per mililiter. Nah, M-nya tadi didapat di atas 0,01, terus GR-nya 0,36 per MR-nya mau kita hitung kali 1000 per 200. Tuh, ini angkanya enak nih. Jadi kalau dicoret-coret itu menyederhanakan hitungan kita. Ini kan jadi 5 ya. Nah, tuh berarti MR-nya sama dengan Bapak nggak ini ya. Tuh. Langsung aja 5, nggak apa-apa. Jadi yang baris kayak gini nih. Nanti hasil akhirnya didapat sama dengan 180. MR itu aslinya sebenarnya punya satuan, yaitu gram per mol ya. Tapi kadang-kadang nggak disebutkan juga, nggak masalah ya. Jadi kalau misalkan kalian ada soal nanyain MR, ada satuannya gram per mol, jangan aneh. Karena emang itu satuannya ya. Oke. Sekian untuk pertemuan kali ini. Semangat lagi dalam membaca, semangat lagi dalam mencoba, semangat lagi dalam belajar. Optimis ya, insya Allah bisa. Jadi jangan sampai pesimis duluan. Walaupun misalkan Pak saya kan dari lintas jurusan, coba, bukan berarti yang lintas jurusan itu nggak bisa kan. Kalau bisa kan berarti luar biasa. Gitu ya. Oke, semangat. Sampai di sini dulu. Kita lanjutin di pertemuan selanjutnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.